Dari pagi dah kepikiran kalau seandainya di sini saya punya teman, saya punya tempat tujuan untuk saya kabur, mungkin saya bakal kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali menghadirkan narasumber yang luar biasa yang akan bercerita pengalaman hidupnya yang insya Allah menginspiratif untuk kita semuanya. Oke, assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bu Rama? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi beliau ini kalau seperti tamu-tamu sebelumnya, saya seperti narasumber sebelumnya, pastinya punya nama panggilan sayangnya sendiri-sendiri. Kalau beliau ini sudah terkenal di GMI sebagai Bu Rama. Jadi karena anak beliau yang pertama namanya Rama, betul. Oke. Kalau boleh tahu Bu Rama ini nama aslinya siapa? Kalau nama asli ini Putu Gustarini. Kalau nama panggilannya biasanya orang-orang tergantung kenal anaknya ya. Kenal anaknya. Kalau pas kenal anaknya yang pertama dipanggil Bu Rama, kalau anaknya yang kedua dipanggilnya Bu Eza dan Faris gitu. Jadi sesuai siapa tahu anaknya nih ya. Oke, jadi Bu Rama ini punya 3 anak. 3 anak. Kalau yang pertama ini di mana Bu Rama? Yang pertama alhamdulillah di Jawa. Lagi sekolah di Jawa. Sekolah mondok ya? Iya. Oke, jadi alhamdulillah yang pertama. Yang kedua? Terus yang kedua masih TK. Masih TK. Yang terakhir yang kecil? Yang terakhir yang kecil masih umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi anaknya beliau ini jagoan semuanya. Jadi memang di rumahnya Bu Rama yang paling cantik ini bidadarinya. Kalau boleh tahu aktivitasnya sekarang apa aja Bu Rama? Kalau di rumah alhamdulillah sebagai ibu rumah tangga ya adalah sampingan kecil-kecilan. Masya Allah, jadi ibu rumah tangga mengurusi dua jagoannya, luar biasa. Ini Bu Rama ini kalau asal dari mana nih? Asal dari Mengwi. Badung. Mengwi Badung. Kalau dari Denpasar deket nggak ya Bu Rama? Ya paling sekitar 30 menit lah. 30 menit, lumayan ya berarti 30 menit. Jadi memang kalau Denpasar ke Mengwi itu ya 30 menit itu lumayan tanpa macet-macetnya. Kalau ada macet-macetnya ya itu biasa. Oke, berarti oh ya tinggalnya di mana? Baru mau nanya. Tinggalnya di Sesetan. Di Sesetan, jadi beliau juga di Sesetan. Ini ya berarti deketnya Kimia Farma. Ya deketnya Kimia Farma. Jadi kurang lebih mungkin 10 menit dari sini. Jadi memang tinggal nyebrang gitu. Tinggal nyebrang. Jalan kaki juga. Oh iya. Kalau bisa. Kalau kuat ya. Kalau kuat. Oke. Nah Bu Rama, jadi beliau ini dari Mengwi. Kalau orang tua berarti semuanya ada di Mengwi, keluarga besar semua. Berarti sering kesana dong Bu Rama? Alhamdulillah sering, kalau misalnya minggu libur, anak-anak libur, ya kita pulang. Pulang ke sana, wah asik banget karena memang lumayan loh, jadi cuma 30 menit kan seret gitu. Ayo kita pulang. Oke, Bu Rama, kita nih pengen tahu gitu cerita hidup dari Bu Rama. Bu Rama ini sendiri sudah menjadi mu'alaf itu berapa lama? Mu'alaf dari tahun 2002 sampai sekarang berarti udah 19 tahun ya? 2002. 19 tahun. Ya kurang lebih Masya Allah. 2002 19 tahun. Ya saya juga masih kayaknya saya TK mau masuk SD tuh. Itu awal mulanya apa yang menjadikan Bu Rama tertarik dengan Islam? Awal mulanya sih sama sekali nggak tertarik sama Islam. Nggak tertarik sama ya justru. Itu dulu pertamanya karena suami kan punya temen gitu, suka lah sama dia gitu. Iya. Jadi udah, ayo kita memutuskan untuk ayo nikah gitu. Akhirnya ya mau nggak mau sudah nikah. Jadi untuk Islamnya sendiri tuh sama sekali nggak, pokoknya nikah oke nikah, nanti
setelah nikah aku bakal jalanin agamaku sendiri dan dia biarkan agamanya dia sendiri gitu. Oh, jadi prinsipnya Bu Rama? Jadi pertama kali masuk Islam tuh ya karena terpaksa, karena kita mau nikah gitu kan. Kan di Indonesia tuh nggak boleh kan nikah beda agama gitu kan. Harus memilih ya, salah satu. Jadinya ya udah nikah, ya udah masuk Muslim dulu. Kan kalau nggak salah sebulan sebelum ijab kabul kan ini harus apa, syahadat dulu. Syahadat. Jadi pas syahadat, pas hari itu kalau nggak salah apa ya, hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu nanti kita ijab kabulnya sore aja, menjelang maghrib. Tapi habis itu nanti kan maghrib kita bisa sholat bareng gitu kan. Habis itu paginya tuh awalnya karena kita nggak mau masuk Islam waktu itu kan. Jadinya pas pagi waktu itu di Depok. Dari pagi dah kepikiran kalau seandainya di sini saya punya teman, saya punya tempat tujuan untuk saya kabur, mungkin saya bakal kabur. Karena saya nggak mau masuk Islam waktu itu. Habis itu karena nggak tahu harus kemana, akhirnya ya sudah menjelang sore waktunya syahadat, ya udah saya syahadat aja, gitu kan. Habis itu pas setelah syahadat, dalam hati sih masih mikir, pokoknya nanti aku nggak mau masuk Islam. Aku maunya yaudah kita jalan sendiri-sendiri aja gitu. Itu akhirnya ustadznya itu bimbing kan, kamu harus bersyahadat gitu. Habis syahadat, asyhadu alla ilaha illallah sudah Muhammad Rasulullah kan gitu. Tahu-taunya dalam diri saya itu kayak ada ngeblank. Saya nggak tahu siapa saya kan. Apa sih, kenapa saya di sini gitu. Gitu. Habis itu ustadznya bilang, kalau kamu habis syahadat ini kamu nggak sholat, kamu dosa. Yang ada di pikiran saya tuh, kalau saya nggak sholat berarti saya dosa. Padahal sebelumnya saya nggak ngerti apa itu dosa. Yang saya tahu kan saya dari Hindu kan, yang saya tahu karma palo gitu aja kan. Apa itu dosa? Saya nggak ngerti. Habis itu ya sudah, acara sudah selesai gitu kan. Nah, ada temen, ayo ini nanti kalau ini kita sholat bareng-bareng aja. Aku nggak mau sholat, tapi aku takut dosa gitu. Habis itu ya udah jalanin sholat, biasa jalanin sholat. Habis itu nanti diinin, nanti kalau kamu belajar ngaji, aku punya temen ngaji gitu kan. Akhirnya belajar ngaji, sholat aja belum ini kok sudah ngaji gitu kan. Habis itu besoknya datanglah dia guru temennya temen gitu. Nanti waktu itu kan masih dipanggilnya Mbak Gustin gitu. Ayo Mbak Gustin kalau mau belajar ngaji, kita ngajinya di sini aja gitu, ngajinya begini-begini. Pada saat itu masih manut aja, termasuk orang yang taat sih gitu. Taatnya dalam artian kayak saya kalau jalan kemana-mana nggak pakai helm, nggak pakai SIM, saya bakal ditilang sama polisi. Taatnya cuma sekedar mematuhi peraturan begitu aja, bukan taat karena takut sama Allah, bukan gitu. Habis itu udah belajar ngaji terus sampai alhamdulillah waktu itu 4 bulan udah bisa Quran, udah bisa nggak lancar baca gitu kan. Setiap guru ngaji datang, apaan sih dia tuh kesini terus, rajin banget sih dia kesini. Dalam hati seperti itu kan. Terus, habis itu dia datang, udah akhirnya bisa ngaji. Terus 2 bulan berikutnya waktu itu puasa kan. Ini setelah syahadat tuh kan kita langsung nikah kan waktu itu. Langsung menikah. Nikah terus suami juga membimbing gitu, udah kamu belajar ngaji, belajar ini gitu kan, dia juga mengarahin gitu. Habis itu pas puasa yang guru ngajinya nih nyaranin gini, coba Mbak Gustin, ini kan puasa 30 hari. Coba Mbak Gustin tuh tiap hari dibaca Qur'annya. Nanti kan kalau sebulan tuh biar bisa khatam gitu. Apa ini lagi khatam ini ya gitu. Terus habis itu ya udah Mbak Gustin pokoknya baca aja. Tapi nanti Mbak Gustin perhitungkan kan kalau cewek tuh ada halangan, ada apa gitu. Ya pokoknya ngikut aja, disuruh baca ya baca. Gimana caranya biar 1 hari bisa khatam gitu kan. Carilah itu sholat disuruh sholatnya pas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh baca aja gitu. Masih baca. Disuruh waktu itu terawih, pokoknya semuanya diikutin dah, berjalan apa yang ini, disuruh ya, disuruh pokoknya ikutin. Tapi dalam hati waktu itu masih belum
Islam tuh belum apa sih, akunya apa sih sebenarnya gitu. Kok ngikut-ngikutin gitu. Terus pada saat itu malam kan pas tidur tiba-tiba tuh ada kayak ada yang mau nyakitin gitu loh. Ada yang mau nyakitin. Tapi kok ada di saat pas mau disakitin itu ada sesosok orang apa yang pakai jilbab muslim gitu. Jadi tuh dia nyelamatin gitu loh. Jadi seakan-akan dia tuh ini loh yang bakal nyelamatin kamu nanti. Agama ini Allah yang bakal menyelamatin kamu nanti gitu kan. Tapi waktu itu masih belum nyadar gitu. Apa sih sebenarnya gitu kan. Habis itu kan pas waktu itu tinggal di Depok, di Beji namanya kan. Di Beji kan di situ banyaklah ibu-ibu yang ayo Mbak Gustin, kita ini ada pengajian, masih enak lah di situ, seneng kan gitu. Aduh, nanti hari pas libur-libur tuh, ayo Mbak Gustin ada kegiatan senam gini, masih ikut gitu kan, ada kegiatan. Habis itu pas di situ udah dapat berapa bulan, akhirnya suami memutusin udah pindah ke Depok gitu kan. Sama-sama Depok tapi beda apa ya? RT gitulah, RT RW gitulah ya gitu. Terus pindah ke Depok. Di Depok sama sekali waktu itu nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah yang ada yang ngajakin, ayo Mbak Gustin ini, nggak pernah ada yang ngajakin gitu kan. Habis itu dapat di situ berapa tahun di situ akhirnya punya anak pertama. Tahun 2005 kalau nggak salah itu ya. 2005. Dia lahir 2005. Habis itu udah setahun, di situ aku sudah nggak betah di sini. Seandainya aku bisa lari, aku bakal lari gitu kan. Habis itu 2006 udah ngomong sama suami, aku sudah nggak betah tinggal di sini. Kalau kamu mau, ayo kita ke Bali. Kalau kamu nggak mau, terserah aku aja yang ke Bali sendiri gitu kan. Habis itu pokoknya ini masih Allah tuh mungkin masih nunjukin jalan, kamu tuh muslim, kamu tuh sebenarnya muslim gitu. Terus dalam ini pikiran entah mimpi entah apa, pokoknya kamu harus nyebrang. Saya mau harus nyebrang kemana gitu, apa sih arti semua ini gitu kan, nggak ngerti. Habis itu tahun 2006 akhirnya suami memutuskan, udah kalau kamu pingin pulang, ayo kita pulang bareng. Nggak boleh kamu pulang sendiri kan. Kalau seandainya waktu itu saya pulang sendiri, apa kata orang tua? Ngapain kamu pulang? Kemana suamimu gitu kan? Akhirnya pulang. Pas di Bali pulang, waktu itu bawa baju sama bawa mukena sama Quran. Kerudung-kerudung udah ditinggalkan. Pikiran saya itu waktu nanti loh saya tinggal sama orang tua. Kemana saya pakai kerudung? Pengajian juga enggak, ke masjid juga jauh kan gitu. Habis itu di Bali, di situ juga ada pergolakan batin yang luar biasa kan kita tinggal dalam bukan sama orang yang satu agama gitu kan. Di situ juga lagi bergejolak. Betul. Allah menunjukkan sesuatu di situ udah berapa tahun di rumah ibu, udah lama pokoknya ya. Lagi Allah menunjukkan sesuatu. Coba lihat kamu di sini tuh di rumah ini dulu banyak lengkap, apapun yang kamu ini ada. Tapi kamu lihat gelap rumah ini. Mungkin kalau bahasa kasarnya gitu ya, gelap di rumah sini. Seandainya kamu keluar, kamu lihat di luar tuh nggak ada apa-apa. Maaf kayak. Iya nggak apa-apa. Di luar tuh nggak ada apa-apa. Tapi kamu lihat di luar tuh bersih. Tapi batin ini masih nolak gitu loh. Saya muslim ya sekedar saya muslim karena saya diajak sama suami gitu kan. Habis itu udah memutuskan ya udah kita ke Denpasar aja. Mungkin di situ ada kehidupan lebih baik gitu kan. Habis itu ke Denpasar. Pas Rama itu waktunya kan sekolah. Iya. Sekolah TK. Terus bingung sekolah di mana ya gitu. Terus ada seorang tetangga, ayo sekolah di sini aja di Darul Huda namanya gitu kan. Pas waktu itu tapi tetangga nggak bilang kalau misalnya kamu ke sekolahan muslim, kamu tuh harus pakai jilbab gitu kan begitu. Jadinya pas ke sana mendaftar ya udah rambut waktu itu kan zaman-zamannya itu masih disemir gitu.
rambut pirang, masuk ke kawasan masjid nggak pakai jilbab kan gitu. Di situlah pas ke sana diliatin atas bawah kan pasti dia masuk ke sini kok nggak pakai jilbab gitu mungkin ya. Terus di situ daftar, terus besoknya dibilangin sama ini, kamu kalau masuk ke sana tuh pakai jilbab gitu. Pas hari besoknya baru pakai jilbab. Terus di sana pas anak-anak sekolah kan ada yang nanya, kamu tuh di mana? Kamu tuh mualaf ya? Iya saya mualaf. Terus ada seorang temen, coba deh kamu ikut ini, aku loh ikut di yayasan mualaf gitu dia waktu itu kan. Ikut di yayasan mualaf. Di mana sih yayasan mualaf gitu? Ya nanti deh kalau ini ikut aja hari Sabtu gitu kan. Ikutlah ke sini, pingin tahu sebenarnya apa sih yayasan mualaf itu gitu. Dulu kan waktu itu mualaf Indonesia kan. Betul. Apa sih mualaf itu gitu. Terus pas kesini, oh begini ya, baca cuma sekedar baca doang, aku juga bisa baca gitu. Cuma kumpul-kumpul gini, kumpul-kumpul gini doang gitu kan. Nggak ada, jadi pertama kesini tuh nggak ada kesan mualaf tuh begini ya, mualaf nggak ada kesan gitu. Jadi pas belajar, ngaji ya biasalah ngaji. Pas jiran, akhirnya kan ketemu orang banyak. Ketemu orang banyak, terus yang ngajakin ke sini tuh, dia kenal sini, pokoknya kok dia bisa kayak itu ya? Aku bisa nggak sih diterima di sini? Bisa nggak sih aku kenal orang-orang mualaf gitu waktu itu kan? Gitu. Terus tuh setelah sering ngikutin kegiatan tuh, akhirnya alhamdulillah kenal lah siapa-siapa. Waktu itu pertama kali diajar sama Bu Astri sama Pak Arif waktu itu. Belajar setiap Sabtu kita belajar gitu kan, belajar ini. Nah, habis itu setelah lama ikut, akhirnya yang ngajak itu nggak tahu dia kemana kan. Jadinya ikut sendiri gitu. Di sinilah jadinya menemukan kan sebelumnya kalau ngaji-ngaji di luar kan sebatas pengajian, kita itu kalau mau nanya nggak bisa langsung ke ustadznya gitu kan, nggak bisa sedetail gitu nanyanya gitu. Pas di sini itu nanya sama ustadznya, jadinya apa itu Islam, lebih detail gitu loh. Apa yang saya harus lakukan setelah saya ini, apa yang saya nggak boleh lakukan setelah ini gitu. Di sini tuh menemukan jawaban ya selama ini yang saya cari gitu. Habis itu mulai dah menutup berhijab gitu kan. Mulai berhijab. Pas pulang ke kampung kan bingung. Iya. Mau gimana gitu. Ya pasti ditanya ya. Ditanya, gitu. Pulang kampung gimana, jadinya Denpasar pakai jilbab. Pas pulang kampung enggak gitu kan. Di jalan, dari jalan tuh pakai jilbab. Pas sudah di pertengahan jalan dibuka. Saat itu lagi-lagi Allah membisikkan gitu loh. Kamu kenapa takut sama orang? Kenapa kamu nggak takut sama Allah gitu? Mestinya Allah yo yang memberimu segalanya. Tapi kenapa orang yang kamu takutin? Di situ mulai tersentuh kan. Kenapa ya aku kok seperti ini gitu. Di situ baru mulai menyadari kalau apa saya ini sebenarnya Muslim gitu. Baru menerima kalau agama saya itu Muslim gitu kan. Baru nyadar gitu setelah sekian lama mencari kemana, apa sebenarnya yang saya alami, apa sebenarnya yang saya lakukan gitu kan. Habis itu seiring berjalannya waktu pulang udah pakai jilbab. Saya nggak takut sama mereka. Seandainya pun saya nggak diterima di sana, saya masih punya teman-teman yang lain. Betul. Setelah itu ya biasa. Alhamdulillah lama-lama keluarga akhirnya nerima gitu. Luar biasa, ya Allah. Jadi perjalanannya memang rumit ya. Jadi kesulitan, maksudnya adaptasinya Bu Rama menemukan apa Islam itu sendiri tuh bertahun-tahun gitu. Ketika Bu Rama di Depok itu berarti selama perjalanan ya ngikutin alur aja. Ngikutin aja. Berarti di dalam hati ini
agamanya apa, yang dilakuin apa gitu. Jadi ini ya berbeda ya, nggak? Masya Allah. Jadi ya Allah, saya juga terharu, kayak luar biasa itu menemukannya. Benar-benar Allah kasih hidayah dengan pelan-pelan, step by step. Ada saja kejadian yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya. Apa yang Bu Rama pikirkan, Allah itu seperti mendengar gitu. Jadi Allah kasih jawaban dengan perantara-perantara. Masya Allah. Ya, saya jadi ikut terharu sendiri, Masya Allah. Di saat sudah berpikir, apa sih yang saya harapkan dari suami saya? Sempat waktu itu kepikiran seperti itu kan. Apa yang saya harapkan dari suami saya? Terus tiba-tiba terbesit apa sih namanya, kata-kata, kenapa sih kamu berharap sama orang? Betul. Kamu tuh mestinya berharap sama Allah. Allah yang punya semuanya. Di situ udah mulai, ya Allah, ternyata selama ini Allah selalu mengikuti gitu loh. Nggak membiarkan kamu tuh, nggak boleh kamu tuh jatuh, nggak boleh kamu tuh, ini loh agamamu, ini loh sebenarnya yang dituntun. Kamu yakinin, dituntut. Gitu Kak. Ya Allah. Berarti Bu Rama ini pernah di fase-fase itu udah deh nyerah aja, ngapain lagi, atau mungkin pernah ada perasaan kayak pengen balik aja nih? Perasaan nyerah pengen balik itu sih enggak, karena setiap berpikir yang kesana selalu ada semacam bisikan, ini kamu gitu. Jadi kalau misalnya mengarah ke sini bakal ditunjuk, kayak pernah waktu itu, gimana sih caranya orang begini gitu. Pasti ada ditunjuk, kamu mau seperti itu, begini loh. Caranya seperti ini. Yang ini. Ini loh nggak mudah. Kamu tuh disuruh sholat, menyembah Allah di tempat yang bersih, nggak ada syarat satupun. Kalau kamu melakukan ini, syaratnya ini, kamu bisa. Susah loh itu. Susah nyarinya di tempat yang rumit gitu. Kamu menyembah Allah, udah di kamar di tempat bersih, cuma sejadah, udah gitu aja. Apa yang susah? Iya, betul. Jadinya semakin digituin semakin terbuka ya, satu-satu. Kayak jadi nyari kunci jawaban. Iya, itu gitu. Jadi kayak di pertanyaan satu kunci jawabannya ketemu di sini. Puzzle-nya. Jadi anggapnya kita, Bu Rama ini menyusun puzzle satu per satu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari perjalanannya Bu Rama, pada saat itu mungkin saya mau tanya, suami gimana ya? Suami bersikap seperti apa? Jadi Bu Rama selama belajar, maksudnya selama mengikuti aturan-aturan dari Ustadz, kan Bu Rama anggap saya merasa hampa. Ya kita jalanin aja, tapi nggak ada yang kayak, emang aku nih dari hati gitu. Apa Bu Rama cerita ke suami? Waktu itu pas pertama syahadat, sempat cerita, kok aku habis syahadat kok rasanya seperti ini ya gitu. Kok kayak nggak ada apa-apa di badanku ya gitu, kok kosong gitu. Terus itu pas gitu kita main ke rumah orang tua waktu itu. Terus orang tua menyarankan, ibu mertua waktu itu kan, dia mau nanya, kan sebelum yang syahadat tuh kan banyak yang mengalami waktu itu syahadat, ada yang pingsan, ada apa gitu, dia pengen tahu, penasaran gitu. Ya katanya Gustin tuh badannya kosong, ini gitu kan. Ya terus dibilangin, Neng, kamu kalau misalnya mau biar badanmu nggak kosong, kamu tuh rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, yang sunah-sunah kamu iniin, sholat malam, digituin. Jadinya ya udah ikut-ikut aja, sholat malam ya ikut, sholat duha ya ikut, puasa Senin Kemis ya puasa gitu aja kan. Cuma yang ngikutin peraturan aja pada waktu itu. Suami mendukung berarti ya? Mendukung apa yang sudah Bu Rama lakukan, meskipun sebenarnya beliau itu nggak tahu nih Bu Rama dalam kegalauan. Masya Allah, luar biasa. Oke, sampai akhirnya Bu Rama melewati perjalanan yang begitu panjang mencari Islam itu apa, dan ketika sudah sampai tahu bahwa Islam itu seperti ini, nah Bu Rama itu menurut pandangan Bu Rama apa? Setelah menemukan itu, di sini ada masa ternyata semuanya baik-baik saja.
Ternyata semuanya itu alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi selama ini yang menjadi kegalauan apa-apa terjawab sudah di sini gitu. Jadinya saat ini yang menjalani Islam ini ya alhamdulillah ikhlas. Semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada paksaan seperti awal masuk Muslim gitu. Memang prosesnya panjang ya, memang kan pastinya berbeda-beda setiap orang. Nah, perubahan yang Bu Rama alami ketika sebelum sampai akhirnya sudah tahu makna Islam itu sendiri apa? Langsung aduh perubahannya. Di situ mulai sholat udah mulai tertata, ngaji juga sudah mulai memperdalam apa sih isinya Quran, apa sih yang ada dalam Quran, bukan kan apa sebatas cuma baca gitu. Ternyata semakin dalam dipelajari itu semakin banyak yang apa ketemu hal-hal yang sesuatu yang luar biasa gitu kan. Betul. Jadi ya alhamdulillah semuanya sudah plong gitu. Alhamdulillah udah ikhlas, sudah ya apa sih namanya tuh pada apa namanya koridornya gitu. Iya betul. Udah nggak apa namanya sudah tidak menentang lagi kalau saya ini Muslim. Berarti memang sudah udah nih alhamdulillah menjadi lebih tenang ya hidup gitu. Oke, luar biasa. Ternyata di sini itu saya menemukan sesuatu yang selama ini nggak saya temukan. Gitu. Masya Allah, luar biasa ternyata kisahnya. Selama ini cuma tahu oh ya Bu Rama, nggak tahu kisahnya. Ternyata kok dibuka dikulik mantul banget, luar biasa. Oke, jadi Bu Rama itu gabung dengan GMI itu termasuk newbie ya, anggota baru? Tahun 2010 waktu itu. 2010. Wah ya lumayan ya berarti. Ya, itu waktu itu yang diajak teman. Berarti kesan pertamanya Bu Rama itu biasa aja. Kesan pertama gabung GMI beliau biasa aja karena pada saat itu belum menemukan ya. Terus proses ketika setelah gabung di GMI sampai akhirnya Bu Rama menemukan arti Islam sendiri itu berapa lama? 2010 berapa tahun ya? 1, 2, 3, 4 2015 lah. Akhirnya 5 tahun berarti? 5 tahun lah baru menemukan yang apa sih sebenarnya gitu. Di samping juga ustadz-ustadznya waktu itu kan ustadz-ustadzahnya gitu. Kalau kita misalnya punya problem ini, beliau dengan sigap dengan ini, oh, saya punya ini, udah ayo sini, dibimbing lah istilahnya gitu. Disitulah baru menemukan gitu. Baru menemukan berarti prosesnya ya lumayan juga ya. Dari gabung. 2002 sampai ke 2015. Iya, ya. Wah lama itu Bu Rama sudah sayang. Intinya lama, intinya lama deh kalau kayak gitu. Oke. Akhirnya banyak ketemu teman-teman baru, kenalan baru, cerita-cerita baru juga. Ternyata mualaf tuh bukan saya aja gitu. Jadi nggak merasa sendiri. Yang punya masalah bukan saya aja gitu jadinya. Oke. Berarti kesan pertama sudah biasa aja, lama-kelamaan jadi betah. Jadi jatuh cinta sama GMI. Oke. Terus kalau misalnya selama ini yang Bu Rama alami di GMI yang membuat berkesan di GMI apa? Semuanya berkesan sih ya. Suka duka pokoknya di sini berkesan semua gitu. Mau teman-temannya juga ya semuanya ya berkesan. Aduh. Tidak ada yang kata yang datang ke sini tuh saya tuh sedih datang ke sini, enggak. Semuanya kalau udah acara ke Geraha, ayo Geraha, enak nih ada acara ke Geraha nih, seru nih ada acara. Menunggu-nunggu, menanti-nanti. Kalau perjalanan yang paling perjalanan saya agak mundur sedikit ya. Kalau perjalanan selama menjadi belajar menjadi seorang Muslim, hal apa yang paling berkesan dalam hidup Bu Rama? Perjalanan
sebagai seorang muslim ya mencari jati diri. Di situ yang bikin saya begini ya. Kenapa saya bisa seperti ini gitu. Karena memang tidak pernah terfikirkan sebelumnya sama sekali nggak pernah terpikirkan kalau saya tuh harus masuk Islam. Susah nggak sih Bu Rama adaptasinya dari kebiasaannya pasti kan berubah ya 360 derajat. Dulu seperti apa tuh sampai akhirnya menjadi muslim harus seperti ini. Buat Bu Rama sendiri susah, beratkah? Atau ya sebenarnya berat sih enggak. Kalau kita ikhlas gitu nggak bakalan berat kan. Cuma karena waktu itu kita nggak ngerti gitu ya. Jadinya disuruh ngejalanin itu ya udah ngejalanin aja ngikut gitu. alur ngikut ya. Aja gitu. Sebenarnya sih enggak susah. Kalau waktu puasa juga puasa nih. Puasanya cuma setengah hari. Oh, setengah hari, saya juga biasanya puasa seharian gitu. Oh, jadi sudah biasa. Waktu itu ya biasa gitu karena belum mencintai sepenuhnya gitu. Kalau sekarang sih Ramadan, ya Allah bulan Ramadan. Kalau udah segera berlalu, ya Allah jangan berlalu dulu Ramadannya ini. Gitu. Perasaannya di hati masih gimana gitu. Iya betul. Gitu kalau kita sudah cinta tuh rasanya susah untuk meninggalkan. Iya. Oke. Kalau di GMI sendiri, Bu Rama program apa yang paling senang? Ya paling ditunggu-tunggu tuh Kismis. Waduh, Kismis. Itu emang asik banget ya Bu Rama. Jadi kalau di Kismis itu biasanya ini buat para muslimah boleh yang remaja kalau mau datang boleh, yang ibu-ibu juga boleh. Jadi belajar tentang banyak hal, pelajaran-pelajaran baru. Mantap memang kalau dari Kismis. Jadi Bu Rama itu sukanya di sana. Ilmunya dapat, nongkrongnya juga dapat. Gitu. Nongkrongnya tuh bermanfaat gitu loh. Selama ini siapa yang paling memotivasi Bu Rama dalam belajar Islam? Keluarga itu pasti ya. Keluarga pasti. Mungkin ada teman, sahabat. Kalau dari sini yang paling ini biasanya Bu Elvi yang sering ayo gitu. Masya Allah. Maaf ya Bu Elvi ya. Oh jadi Bu Elvi ini wah siapa? Di saat saya tuh merasa Bu Elvi saya seperti ini. Loh kamu gini gitu. Jadi Bu Elvi tuh bisa menyemangati gitu loh. Tempat pengaduan ya. Tempat pengaduan. Oke, luar biasa. Setelah gabung GMI, apa saja perubahannya? Perubahannya banyak. Di sini tuh dapat ilmu, bisa dapat berkomunikasi dengan orang banyak, bisa menyalurkan inspirasi juga di sini kan. Kita mau belajar, WLP belajar ini dong. Apa Ustadz Slamet belajar ini dong. Segera dicarikan yang bisa yang punya ilmu terkait itu. Jadinya apa yang kita inginkan jadi para anggota yang diinginkan langsung di ACC nih. Langsung di ACC nih. Boleh banget. Oke. Jadi memang banyak, kalau buat saudara-saudara yang nggak tahu, memang kita tuh ada beberapa program yang jadi bukan hanya kita mencari ilmu itu nggak yang formal aja ya, maksudnya dalam keadaan normal kita santai, jadi lebih pada kekeluargaannya. Jadi masuk di kita juga gampang, kita gampang nerima karena nggak serius-serius amat gitu. Mungkin orang mikir, wih kayak ngaji terus, enggak. Kita juga pernah jalan-jalan ya bro. Kita jalan-jalan yang murah meriah juga sering kok. Jadi samping Kismisnya juga rihlahnya di betul. Kemarin kita sempat ke Taman Pancing. Hampir 2 tahun ya kita. Iya karena pandemi betul. Itu memang pandemi, Masya Allah luar biasa sekali dia itu. Oke, terus Bu Rama sebelum kita akhiri, tadi kan saya udah bilang kesannya pertama beliau memang biasa aja masuk GMI. Sekarang saya tanya, Bu Rama nyesel apa enggak nih masuk GMI? Alhamdulillah saya itu masuk Muslim. Awalnya saya terpaksa. Alhamdulillah sekarang saya nggak mau meninggalkan Muslim. Insya Allah. Saya sampai sempat ngomong sama suami saya. Ya, apapun yang akan terjadi dalam perjalanan rumah tangga kita, tolong jangan kembalikan saya ke keluarga saya. Sampai kapanpun saya mau Islam. Masya Allah. Jadi nggak ada kata menyesal, tidak ada kata apa sih namanya penyesalan, itulah nggak ada. Datang ke GMI juga
Alhamdulillah saya ketemu GMI, dibawa ke GMI gitu loh. Jadi di sini saya dapat semua yang terjawab, apa yang jadi pertanyaan persoalan saya tuh di sini terjawab sudah. Terungkap semuanya, Masya Allah. Jadi beliau tidak ada menyesal, malah semakin cinta, semakin hari semakin bertambah bunga-bunganya. Oke. Harapan untuk Genta Mu'alaf Indonesia ke depannya? Harapan saya itu semoga GMI ini selalu bisa menjadi wadah buat kita para mu'alaf. Amin. Karena di luar itu banyak sekali mu'alaf yang setelah dia masuk Islam terus suaminya nggak bisa nuntun. Jadi dia masuk Islam cuma sekedar masuk Islam aja, habis itu sudah gitu. Semoga GMI selalu bisa mewadahi kami gitu, memberikan pelajaran, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Terus para mu'alaf yang ada di luar, monggo silahkan, di Bali ada mu'alaf center. Ini GMI ini merupakan mu'alaf centernya Bali gitu. Betul. Ayo belajar di sini, jangan malu. Kita tuh sama-sama belajar. Jangan berpikir saya sudah tua, saya nggak bisa, jangan. Tidak ada, belajar itu tidak ada kata tua. Dan sampai kapanpun belajar itu kita harus selalu belajar. Iya betul. Hidup itu adalah belajar. Iya betul. Masya Allah. Jadi semoga Bu Rama selalu Allah istiqomahkan. Amin ya Allah. Amin. Sehat selalu, rezekinya lancar pokoknya. Buat semuanya juga buat kakak Dila. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Bu Rama atas waktunya sudah. Maaf, saya boleh menyampaikan satu hal. Oh boleh, monggo. Seandainya maaf yang ngajak saya dulu ke sini tuh namanya Nuraila. Dimanapun dia berada sekarang, ayo kita kembali ke sini, ayo kita kembali belajar ke sini. Apa yang kita cari di luar situ nggak ada apa-apanya, ayo kita kembali ke sini. Dan satu lagi yang guru ngaji saya, Neng, saya udah jadi muslim, Neng. Terima kasih, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya semoga temennya Bu Rama yang mungkin nanti nonton, ayo kembali lagi ke sini. Kita pintu selalu terbuka buat siapa saja untuk belajar. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Rama sudah bercerita pengalaman hidupnya yang sungguh menginspirasi kita semuanya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi next time episode selanjutnya. Terima kasih Bu Rama. Sama-sama. Oke, buat saudara-saudara semuanya yang ada dimanapun, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman dan saudara semuanya agar selalu update cerita terkini dan cerita inspiratif dari para anggota Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fatiatul Al-Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.